집중. 나 없어지면 죽으면 살면서 오늘이 제일 힘들었어. 만나줄 수. Setelah itu, Wu Hae mengajak Jion ke restorannya. Di sana, Jion melihat bunga yang sama seperti yang pernah Wu Hae berikan padanya dulu. Ia pun bertanya apakah Wu Hae benar-benar menyukai bunga. Wu Hae mengiyakan, tetapi Jion justru mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengingat masa lalu. Ia lalu balik bertanya, apakah Wu Hae masih mengingatnya. Dengan tenang, Wu Hae menjawab bahwa ia mengingat segalanya. Cerita kemudian beralih ke masa lalu. Saat itu, Jion sedang membeli bunga yang sama. Di sisi lain, Wu Hae baru saja pulang dan mendapati ayahnya, Wu Chan, datang bersama seorang gadis bernama Nuri. Wu Chan mengatakan bahwa ia harus pergi untuk sementara waktu, lalu menitipkan Nuri kepadanya. Ia menjelaskan bahwa Nuri adalah putri dari wanita yang sangat ia cintai. Wu Hae sempat menolak, tetapi ayahnya tetap pergi, sehingga ia terpaksa menerima tanggung jawab itu. Wu Hae pun membawa Nuri masuk ke rumah. Dengan polos, Nuri bertanya apakah ia boleh memanggilnya kakak, dan Wu Hae pun mengizinkannya. Sejak saat itu, Wu Hae berusaha merawat Nuri. Ia menyuruh Nuri belajar, tetapi ternyata gadis itu tidak bisa membaca. Karena itu, Wu Hae membawa banyak buku dan dengan sabar mengajarinya setiap hari, sambil tetap bekerja sebagai resepsionis hotel. Di sela-sela waktunya, tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Seokju muncul dan menanyakan apakah benar Wu Hae tinggal di sana. Ia mengatakan bahwa ibunya akan segera menikah dengan ayah Wu Hae, lalu mengajak Wu Hae bergabung dengan keluarga mereka. Bahkan, Seokju menyarankan agar Wu Hae bersikap manis supaya mudah diterima. Namun, Wu Hae menolak. Cerita pun kembali ke masa kini. Seokju tampak pulang ke rumah dan mendapati Wu Chan bersembunyi di sana. Ia menegurnya, mengatakan bahwa sikap ayahnya itu membuat para tamu merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, alur kembali mundur ke masa lalu. Kali ini, ibu Seokju datang menemui Wu Hae. Ia mengajaknya masuk ke dalam keluarga mereka, bahkan berjanji akan menanggung seluruh biaya hidupnya. Namun, Wu Hae tetap menolak. Heran bagaimana mungkin wanita itu bisa mencintai ayahnya. Sang wanita hanya menjawab bahwa ayah Wu Hae adalah sosok polos dan baik hati. Di sekolah, Wu Hae pernah ketahuan tidur di kelas. Jion yang duduk di dekatnya hanya bisa tersenyum melihatnya. Setelah guru keluar, Seokju menyuruh Wu Hae berdiri. Saat itu, Jion mencoba mengajaknya berbicara dan menawarkan untuk pergi bersama, tetapi Wu Hae menolaknya dengan dingin. Ia bahkan menegaskan agar Jion tidak berusaha menjadi temannya. Ketika ditanya apakah ia mengenal Wu Hae, Jion menjawab bahwa ia tidak ingin berteman dengannya. Kembali ke masa kini, Wu Hae terlihat lagi bersama Jion di restoran. Kali ini, Jion lebih dulu menyapanya dengan sopan, lalu menegurnya karena lupa membeli bawang yang sudah ia perintahkan. Wu Hae pun meminta Jion menunggunya sebentar, sementara ia melanjutkan pekerjaannya. Sambil menunggu, Jion sibuk melakukan beberapa panggilan telepon. Melihatnya, Wu Hae berpikir bahwa Jion adalah gadis yang rajin dan pekerja keras. Tatapan Jion lalu tertuju pada Wu Hae, membuatnya kembali teringat masa lalu. Dalam kenangannya, seorang guru pernah memberikan formulir karir padanya dan memintanya menyerahkan formulir itu kepada Wu Hae, karena hanya dia yang belum mengisi. Jion pun pergi ke rumah Wu Hae, tetapi tidak menemukannya. Ia akhirnya menunggu semalaman hingga Wu Hae pulang bersama Nuri. Terkejut melihat Jion berdiri di depan rumah, Wu Hae bertanya apakah ia sudah menunggunya sejak pagi. Dengan tulus, Jion mengangguk. Malam itu, Wu Hae, Jion, dan Nuri duduk bersama sambil berbincang. Wu Hae mengajak mereka makan mie instan. Lalu setelah Nuri tertidur, ia dan Jion kembali mengobrol. Saat itu, Jion menemukan sebuah tulisan. Ia penasaran dari mana Wu Hae mendapatkannya. Wu Hae menjelaskan bahwa ia sendiri yang menulisnya karena adiknya kesulitan membaca. Jion kagum, bahkan mengatakan bahwa tulisan itu begitu indah, jauh lebih bagus daripada yang pernah ia baca sebelumnya. Ia pun meminta izin untuk meminjamnya, dan Wu Hae mengizinkan, sambil tersenyum menyebutkan bahwa karyanya sebentar lagi akan diterbitkan. Keesokan harinya, saat menunggu bus, Jion bertanya mengapa Wu Hae sering tertidur di kelas. Wu Hae menjawab bahwa ia sibuk bekerja di restoran dan hotel hingga kelelahan. Jion menyarankannya agar sesekali tidur di ruang perawat atau datang lebih siang ke sekolah supaya bisa beristirahat.
Ia menegaskan bahwa ia benar-benar khawatir pada Wu Hae. Jika ia menjaga kesehatannya, ia yakin Wu Hae akan mampu lulus dengan baik. Dalam obrolan itu, Wu Hae juga bercerita bahwa ia sudah bekerja selama 20 tahun. Kenangan Jion lalu kembali ke masa lalu, ketika mereka masih duduk di kelas 12. 어른 같았달까? Saat itu, seorang pelanggan sempat membakar daging hingga api menyala besar. Jion cepat-cepat mengambil alat pemadam kebakaran dan memadamkannya. Sambil bercanda, ia mengatakan bahwa ia memang sudah lama menunggu kesempatan untuk menggunakannya. Cerita pun bergeser ke masa lalu lainnya. Di sekolah, guru menegur Wu Hae agar tidak sering bolos, lalu memberinya formulir pendaftaran. Guru itu menyarankan agar Wu Hae memilih jalur penerimaan siswa yang lebih fleksibel, yaitu sistem pendaftaran berkelanjutan hingga kuota terpenuhi, tanpa batas waktu tetap. Di luar kelas, Jion sudah menunggu. Ia menasihati Wu Hae untuk lebih serius belajar agar bisa masuk universitas, tetapi Wu Hae menolak dan berkata ia tidak ingin kuliah. Untuk mencairkan suasana, ia menyodorkan permen pada Jion. Gadis itu menerimanya dengan senyum kecil. Dalam kesempatan lain, mereka berbincang tentang mimpi. Jion ingin tahu apa impian Wu Hae, tetapi Wu Hae malah balik menggoda dengan mengatakan bahwa ia lebih penasaran pada mimpi Jion yang membuatnya begitu bersemangat. Jion kesal dan menyuruhnya berhenti berbicara begitu. Meski sering bertengkar kecil, hubungan mereka semakin dekat. Bahkan, saat di kelas, Jion sempat menggenggam tangan Wu Hae dan menuliskan kata "fokus" di telapak tangannya. Namun, gosip mulai beredar. Guru memarahi Wu Hae setelah mendengar rumor bahwa ia sering terlihat di motel bersama seorang wanita. Jion, yang kebetulan berada di tempat itu, ikut menyaksikan kejadian tersebut. 손님이 왔나? 잘못했다는 게 뭔지. Sore harinya, ia memberanikan diri mendatangi motel itu untuk menemui Wu Hae, tetapi justru bertemu dengan Seokju. Tak lama, Wu Hae datang. Seokju menuduh Jion hanya ingin membuktikan apakah rumor itu benar. Setelah Seokju pergi, Jion menjelaskan bahwa ia bukan datang karena rasa penasaran, melainkan memang ingin bertemu Wu Hae. Wu Hae menatapnya serius dan menyuruhnya segera pulang, karena menurutnya tempat itu tidak pantas untuk Jion. Mendengar itu, Jion pulang dengan perasaan sedikit lega. Malamnya, Wu Hae pulang dan mendapati ayahnya, Wu Chan. Sang ayah memberitahu bahwa ia akan menikah dengan ibu Seokju, lalu mengajak Wu Hae bergabung dengan keluarga mereka. Bahkan, ia menyarankan agar Nuri dikirim ke panti asuhan supaya Wu Hae tak lagi terbebani. Sebagai gantinya, ibu Seokju akan melunasi semua utang mereka. Wu Hae marah besar dan menolak mentah-mentah. Ia menegaskan agar ayahnya tidak datang lagi. Keesokan harinya, Wu Hae tampak murung. Melihatnya, Nuri berusaha menghibur dan meminta pergi ke taman hiburan. Wu Hae akhirnya mengabulkan. Namun, saat ia membeli es krim, Nuri tiba-tiba menghilang. Wu Hae panik dan mencarinya semalaman hingga akhirnya menemukan Nuri bersembunyi di toilet. Sambil menangis, Nuri berkata bahwa ia sengaja menghilang karena merasa kakaknya terlalu menderita untuk menjaganya. Wu Hae langsung memeluknya erat dan menenangkan, mengatakan bahwa ia selalu ingin bersamanya, dan memintanya untuk tidak melakukan hal itu lagi. 오늘이 제일 힘들었어. Di hari lain, Jion mengajak Wu Hae berjalan-jalan. Ia mengajarinya hal-hal sederhana, seperti menarik uang di bank, berkunjung ke perpustakaan, hingga menemukan novel Wu Hae yang akhirnya diterbitkan. Tak hanya itu, Jion juga memberinya kejutan berupa pena, buku, dan sepasang gelang. Mereka saling memakaikan gelang itu dengan senyum malu-malu. Tak lama kemudian, Jion bertanya apakah Wu Hae menyukai laut. Wu Hae menjawab dengan ringan bahwa semua orang pasti menyukainya. Mereka lalu naik bus bersama, mendengarkan musik, dan menikmati perjalanan hingga tiba di tepi laut. Di sana, Jion akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Ia berkata bahwa ia menyukai Wu Hae, meski tetap ingin fokus belajar. Ia berharap suatu hari nanti mereka bisa benar-benar berpacaran. Wu Hae sempat membeli bunga untuknya, dan Jion hampir saja menciumnya. Namun, Wu Hae menolak. Jion kecewa dan bertanya apakah Wu Hae tidak menyukainya. Wu Hae menjawab bahwa masalahnya bukan itu, melainkan karena ia tidak menyukai dirinya sendiri. Jion marah, membuang bunga itu, dan pergi meninggalkannya. Malam harinya, Wu Hae berbincang dengan Nuri. Ia mengaku bahwa ia sebenarnya menyukai Jion. Mendengar itu, Nuri tersenyum dan berkata bahwa ia juga menyukai Jion. Sementara itu, Jion sedang belajar di perpustakaan hingga terlalu lelah, sampai hidungnya berdarah. Ketika keluar, ia bertemu dengan ibunya, Sujin,
yang langsung menyuruhnya pulang. Namun, Jion marah karena ibunya tidak memberitahu bahwa keluarga mereka sebentar lagi akan bangkrut. Di tempat lain, Woo Hae bertemu Jion di sebuah motel. Saat itu, Woo Hae menyadari hidung Jion kembali berdarah karena belajar terlalu keras. Mereka sempat berbincang, hingga suasana menjadi tegang. Tiba-tiba, Jion mencium Woo Hae, meski Woo Hae berusaha menolak. Peristiwa itu justru membuat Jion tersinggung. Ia berteriak marah dan mengatakan bahwa ia tidak ingin bertemu dengan Woo Hae lagi. Cerita pun kembali ke masa kini. Jion bercerita bahwa pada akhirnya ia berhasil masuk universitas dengan beasiswa. Ia juga merasa heran melihat Woo Hae yang kini berjualan bunga. Karena sedang mabuk, Woo Hae mengantarnya pulang hingga hal tebus. Di sana, mereka kembali berbincang panjang tentang masa lalu. Woo Hae kemudian mengatakan bahwa ia ingin menerima tawaran kerja yang pernah diajukan Jion. Ketika Jion bertanya alasannya, Woo Hae hanya menjawab singkat bahwa ia ingin menghasilkan uang.